belajar dari catatan sejarah yang ada bahwa rumah ini memang sudah 3 kali pindah. Ya. Pemilik rumah Limas ini berkebangsaan Arab yang namanya Pangeran Syarif Abdul Rahman Al-Habsyi. Jadi rumah Limas ini yang ada di mata uang 10.000 yang lama, punya arsitektur yang cukup indah gitu. Kita bisa lihat dari bentuk atapnya, kita bisa lihat dari simbol-simbol yang ada di atas atap. Di situ bisa tercermin betapa besarnya keagungan sejarah masa lalu. Kita bisa juga ketahui di dalam rumah Limas itu dari sisi ruangan yang terdiri dari beberapa kamar itu membuktikan bahwa rumah itu digunakan untuk acara yang resmi seperti itu. Di situ ada tingkatan yang dimaksud untuk pengaturan kedudukan, yaitu etika yang sangat sopan. Jadi kalau yang di lantai atas misalnya yang orang tua, yang separuh baya di tengah, nanti di depan yang lebih muda seperti itu. Antara lantai 1 ke lantai 2 dibatasi ke kijing. Ini ke kijing itu? Enggak, yang ini ke kijingnya. Kijing. Kurang lebih 30 cm. Terus apa lagi yang bisa dikasih? Dengan arsitektur yang kita bisa terlihat di sini dengan hiasan-hiasan dinding ya, ada motif terawangan dengan motif-motif khas ragam hias Sumatera Selatan yang dominan tumbuh-tumbuhan yang diceritakan tadi, ada makna-makna simbolis seperti sulur tadi kehidupan berkelanjutan, yang matahari lambang kehidupan, yang bunga mawar penawar sakit, itu ada bunga melati, bunga ada dominan 5 bunga lah ya, bunga dengan daun-daun. Jadi lebih bermakna dekat ke alam yang natural. Jadi simbolnya lebih ke motif tumbuh-tumbuhan. Bisa terlihat pengaruh akulturasi dari budaya. Ada budaya Cinanya, ada budaya Arab ya. Walaupun yang lebih dominan budaya asli ya, yang lokal ya, Sumatera Selatan ini. Ya warna-warna yang ditampilkan. Kalau di dalam bisa dilihat di ruang pengantin itu, ruang pengantin nanti kita ke sana. Itu ada hiasan-hiasan lampu dengan variasi warna-warni yang ada yang pengaruh budaya dari luar seperti dari Cina ya. Nah, itu ada timbangan pengantin, itu tradisi Arabnya, itu tempat berjanji mengikrarkan pernikahan ya. Nah, di sini kita terlihat di sini banyak juga yang pengaruh budaya, ada Eropahnya juga, itu seperti yang hiasan-hiasan di lemari gitu ya. Jadi perbudayaan budaya yang cukup banyak, pengaruh Arab, Cina, Jawa. Ukurannya sih memang lebih kecil karena orang tua sudah lebih banyak istirahat. Kalau memungkinkan bisa menjadi, kalau rumah Limas ya,
kita tata, kita sajikan sesuai dengan itu kan termasuk bangunan cagar budaya ya. Jadi sebenarnya itu dari sisi usia, dari sisi peruntukan zaman dulu itu kan luar biasa. Jadi bukan rumah orang kebanyakan, ruang sembarangan, tapi adalah rumah pangeran. Kalau rumah pangeran itu berarti kan fungsi-fungsi tata ruangnya itu pasti diperuntukkan untuk tempat-tempat khusus. Ini loh orang kamar inti yang ditempati oleh pangerannya. Ini keluarga. Kalau kita fungsikan ke sana sesuai dengan data-data yang ada, kebetulan masih ada itu kan referensi ahli warisnya. Itu akan menjadi luar biasa lagi. Kalau yang sekarang dilihat itu kan kita sajikan sebuah tata pamer yang bukan kita ada-ada sih, tapi kita kondisikan supaya menjadi menarik gitu. Itu kan tidak sesuai dengan tata ruang atau fungsi yang sesungguhnya, tetapi kita kemas sebagai sebuah sebuah tata pamer museum gitu Mas. Kalau yang sesungguhnya nggak seperti itu gitu. Mungkin ada bagian-bagian yang memang berfungsi seperti itu kayak di kamar gitu. Tapi kalau yang sentuhan kayak piano, kayak lampu, kayak kursi nggak seperti itu sebenarnya namanya. Tetapi mungkin namanya rumah kan, gambaran rumah tempat tinggal kan, tempat tinggal seorang pangeran gitu. Kalau kita punya data, kita punya referensi ke sana kan akan menjadi bagian dari arsip atau dokumen sejarah yang luar biasa.